Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Walahu ma sakana fil laili wan nahar was-sami'ul alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum biha khalidun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita pada malam ini, malam Ahad, tanggal 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, tanggal 30 berapa Pak hari ini Pak? 31. Akhir tahun bujur-bujur hari ini. Akhir tahun. Tapi kadada doa akhir tahun, kadada doa awal tahun. Baik tahun Masehi ataupun tahun Hijriah. Kita sering dihebohkan doa akhir tahun dan doa awal tahun. Ditambah lagi puasa akhir tahun dan puasa awal tahun. Orang yang mengerjakan puasa akhir tahun dan puasa awal tahun, kafarah dosanya diampuni khamsina sanah, 50 tahun. Jika hadis itu benar, untung benar kita. Tapi sayang, hadis itu adalah palsu. Umumnya manusia kadang mau nang palsu-palsu. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, terima kasih sebelumnya sampaikan perjalanan yang ketiga dari Ampah, Tamiang dan Kalua. Kadada jamaah nang asing lon-lon kenal sebertaan lon-lon pian. Karena terencaki sejak peresmian Masjid Istiqomah Desa Masintan Kalua ini sampai hari ini ada berapa kali kalau kada salah? Kalau kada 2 kali, 3 kali. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, iman adalah harga diri kita. Itu tema kita malam ini. Iman adalah harga diri manusia. Manakala manusia tidak beriman, apapun yang dia laksanakan kada dinilai. Allah sampaikan dalam surah Al-Kahfi, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka Allah tidak pernah catat bagi orang kada beriman itu pada hari kiamat sedikit pun, apalagi banyak. Amal orang tidak beriman itu tidak dicatat oleh Allah, kecuali pada saat dia akhir hayatnya menjadi orang beriman.
Seperti apa yang ditanyakan oleh Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta yang pekerjaannya senang membantu orang lain, baik sebelum dia masuk Islam sampai sesudah dia masuk Islam. Satu hari dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya terbiasa untuk membantu dalam keadaan saya sudah muslim atau di luar Islam sebelum masuk Islam. Pertanyaan saya, ya Rasul, bagaimana tentang sedekah, infak yang saya berikan sebelum saya muslim? Hari ini saya sudah beragama Islam. Jika saya berinfak, saya bersedekah, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedekah saya sebelum Islam itu kayak apa? Maka kecenderungan bersedekah ini senang." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Wahai Hakim, sedekahmu sebelum Islam menjadikan investasi besar di akhirat kelak." Artinya Allah catat, padahal sedekahnya dalam keadaan belum beriman. Kenapa Allah catat? Karena di akhir hidupnya dia menjadi orang yang beriman. Perbuatan baik sebelum beriman dicatat sebagai kebaikan. Tapi manakala dia berbuat baik dan sampai akhir hayat dia tidak beriman, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Allah tidak catat sedikit pun dari apa yang dia lakukan pada hari kiamat, karena dia tidak beriman. Amr bin As satu hari dia ingin berbaiat dengan Nabi. "Ya Rasul," kata Amr bin As, "saya masuk Islam, saya ingin berbaiat." Amr bin As ini punya anak yang bernama Abdullah bin Amr bin As. 1 tahun sebelum ayahnya, Abdullah sudah masuk Islam duluan. Melihat anaknya masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Sebelum masuk Islam dia minta berbaiat, bermusafahah, bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Di waktu dia menyurung tangannya dan Nabi pun menyurung tangannya, ditariknya tangannya. Nabi berkata, "Amr, kayak apa nih? Nyurung tangan, disurung tangan, ditarik." "Bentar ya Rasul, saya ingin bertanya. Saya pendosa sebelum masuk Islam nih. Dosa saya sebelum masuk Islam itu kayak apa? Setelah saya masuk Islam, apakah akan memberatkan saya kelak nanti di akhirat?" Maka Nabi katakan kepada Amr bin As, "Ala ya'lamu annal Islam yahdi ma kana qabla." Amr, apakah kamu tidak tahu Islam itu menghapus kesalahan yang telah lalu? Dia bukan orang muslim, dia melakukan pada saat bukan Islam pelanggaran-pelanggaran yang banyak. Masuk Islam kayauma waladathu ummuhu, seperti anak yang baru dilahirkan. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Keimanan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan harga diri kita di hadapan Allah karena kita beriman. Jika tidak beriman, Allah sama sekali tidak pernah menghargai. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli diri dan harta orang yang beriman itu dengan surga. Manakala dia seorang yang beriman kepada Allah, maka harta dan dirinya dibeli Allah dengan surga. Seseorang dinyatakan masuk ke dalam surga karena dia beriman. Tidak ada satupun orang yang tidak beriman masuk surga. Oh, tapi dia beriman sebentar aja. Seperti siapa? Seperti Usairim bin Ashhal, sahabat Nabi yang berbaiat masuk Islam. Setelah itu dia minta izin kepada Nabi untuk ikut berperang. Diizinkan oleh Nabi. Setelah dia masuk Islam, dia masuk ke medan peperangan. Yang tadinya membela musuh Islam,
sekarang membela pasukan Islam. Usairim terbunuh pada peperangan itu. Dan Nabi katakan Usairim adalah sahabat Nabi yang masuk surga, sekalipun dia tidak sempat sholat seumur hidupnya. Karena sempat sholat seumur hidupnya. Abu Hurairah pada saat dia masuk Islam sering meminta, ceritakan kepadaku ada sahabat Nabi yang masuk surga kada sempat sholat, kada pernah sholat, bukan kada sempat. Artinya cerita ini harus kita kaji dari awal sampai akhir, jangan dipotong di belakang. Kada sholat masuk surga, akhirnya kada ada yang sholatnya. Usairim kada sempat wudu, kada sempat sholat masuk surga, tapi dia beriman. Inilah nilai keimanan itu para jamaah sekalian rahimakumullah. Satu lagi contoh iman itu. Pada saat Nabi membesuk seorang Yahudi yang sedang sakit parah. Kemudian Nabi duduk di samping kanannya. Dan Nabi mendakwahinya di waktu sedang menghadapi kematian. Apa kata Nabi? Aslim, masuk Islam. Nabi datang, Nabi menawarkan agama Islam kepada Yahudi itu. Mendengar ajakan Nabi masuk Islam, Yahudi itu menengok kepada bapaknya yang ada di samping kirinya. Wa nazara ila abihi wa huwa indah. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Kenapa dia harus menengok bapaknya? Seolah-olah dia minta izin pada saat dia diajak oleh Nabi masuk Islam. Dan hidayah itu datang di detik-detik menjelang kematian. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Dan bapaknya berkata, Ate Abul Qasim, anakku, kalau mau mengikuti Abul Qasim silahkan. Nabi itu kan kunyahnya Abul Qasim. Mohon bahasa kita, anakku mau mengikuti Nabi Muhammad silahkan. Mendengar izin dari bapaknya itu, maka si Yahudi ini berkata, La ilaha illallah. Dalam riwayat lain dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah Nabi mendengar itu, maka Nabi berkata dan Nabi berdoa, Alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Sempat sholat? Kada pernah sholat. Kada sempat sholat. Hanya sempat 1 kali mengucapkan kalimat thayyibah di akhir, di awal dan di akhir. Kalimat pertama dan kalimat terakhir itu modal kehidupan untuk menuju akhirat. Nabi katakan, segala puji bagi Engkau ya Allah yang melepaskan laki-laki Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka. Inilah nilai keimanan Bapak-bapak. Maka hari ini iman kita harus kita jaga. Iman kita harus kita pantau. Karena iman itu naik turun dan bisa lepas. Iman itu bisa lepas. Di awal kehidupan kuat sekali imannya, di akhir kehidupan Allah cabut. Utsman bin Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi berkata, Innal mu'min fi sittati anwa'in minal khawf. Orang yang beriman itu, kata Utsman, harus takut kepada 6 macam. Orang yang beriman harus takut kepada 6 macam. Apa yang ditakuti dari 6 macam itu? Min qablillah ayyubtila imanu, min qablillah ayyakhudha iman. Sebelum Allah mencabut imannya, ayyakhudhul iman. Karena iman itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah banyak mencatat ahli-ahli ibadah kemudian matinya tidak beriman. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Rajal bin Unfuwa. Duduk di tengah sahabat yang banyak pada saat Nabi sedang memberikan nasihat.
Tiba-tiba Nabi berkata, di antara kalian ini ada nanti satu orang yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Menggigil semua sahabat. Sahabat yang banyak, Nabi katakan ada satu orang yang akan masuk neraka yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud. Takutan semua sahabat waktu itu. Satu persatu di antara sahabat itu wafat, syahid wafat, syahid wafat, syahid wafat, syahid wafat. Ada aja manfaatnya apa ulun kau minum pas. Tinggal aku 2 orang, kata Abu Hurairah, dengan Rajal bin Unfuwah. Yang hadir pada saat itu tinggal 2 orang setelah wafat, syahid. Aku khawatir apa yang Nabi beritakan itu menimpa kepada kami. Karena Nabi katakan akan apa? Akan masuk neraka. Ada satu orang akan masuk neraka. Kemudian Rasulullah SAW wafat. Makin gelisah Abu Hurairah. Siapa di antara mereka berdua yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka? Satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun ke-11 Hijriah mengutus Rajal bin Unfuwah untuk mendakwahi orang-orang murtad. Waktu itu ribuan sahabat murtad dapat propaganda oleh nabi palsu yang namanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Diutus untuk mengajak kembali yang murtad itu untuk masuk Islam. Orang murtad itu kan boleh 2 kali. Illadzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Orang beriman kemudian murtad, beriman lagi, sudah sampai di situ. Summa kafaru, murtad lagi, jangan diterima lagi. Allah kadang menerima lagi. Kadang-kadang agama jadi mainan. Pilihan berbeda-beda, pasangan berbeda-beda, dapat pasangan yang satu pindah ke agama sana. Cerai, pindah lagi kepada Islam. Ada pasangan yang pindah cocok beda agama, pindah lagi. Cerai lagi, pindah lagi kepada Islam. Islam murtad. Murtadnya cukup 2 kali. Hendak 3 kali boleh kepada Islam, ditolak. Jemaah sekalian, Rajal bin Unfuwah murtad. Mereka datang kepada Musailamah dan berbaiat. Sesungguhnya Musailamah adalah nabi yang terakhir. Semua yang ditugaskan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kembali bercerita tentang murtadnya sahabat Nabi yang bernama Rajal bin Unfuwah. Abu Bakar merasa lega. Artinya lain aku nang gigi gerahamnya kayak gunung Uhud di neraka. Maaf, bukan Abu Bakar, Abu Hurairah. Abu Bakar khalifah pada saat itu menginstruksikan untuk berperang. Kita perangi orang-orang murtad. Musailamah Al-Kadzab. Maka jadilah peperangan pada tahun ke-11 Hijriah. Masa kekhalifahan Abu Bakar yang dikomandani oleh panglima perang Khalid bin Walid. Pasukan-pasukan canggih dari peperangan itu ada di antaranya kakak kandung Umar bin Khattab, yang akhirnya kakak kandung Umar bin Khattab membunuh Musailamah Al-Kadzab itu. Salah satu prajurit andalan Wahsy bin Harb, seorang laki-laki berkulit hitam yang kemarin mendapat upahan untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib di waktu perang Uhud. Tahun ke-8 Wahsy masuk Islam, dan Wahsy bertekad pada saat dia pernah membunuh orang disayangi Nabi, maka dia akan membunuh orang yang paling dibenci oleh Nabi Muhammad SAW.
Perang Yamamah tahun ke-11, sayang Nabi sudah tidak ada lagi. Wahsy mempersembahkan yang terbaik. Dia bunuh Rajal Musailamah Al-Kazzab sebagai nabi palsu. Kakak kandung Umar bin Khattab membunuh Rajal bin Unfuah, sahabat yang murtad karena tergiur satu jabatan yang ditawarkan oleh Musailamah Al-Kazzab. Ujar Ustadz, sejuta umat, Jainuddin MJ, hati-hati dengan 3 ta, karena iman bisa luntur. Pahamlah pian 3 ta tuh. Paham aja berataan. Harta, tahta dan wanita. Iman bisa luntur. Fatwa bisa linglung. 5 tahun yang lewat berfatwa, oh itu kada boleh. Itu melanggar keimanan. 5 tahun berikutnya boleh-boleh aja. Sudah mulai luntur. Hati-hati jamaah sekalian. Iman kita pantau setiap hari. Orang yang beriman itu takut min qablillah ayakhuzul iman. Sebelum Allah mencabut imannya, takut imannya dicabut oleh Allah. Itu yang ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita mengerti apa yang dikatakan dalam agama kita. Murtad itu apa? Murtad itu seorang muslim meninggalkan agamanya, kemudian pindah kepada agama yang lain. Kedudukan murtad itu dalam Islam sangat dibenci daripada orang kafir asli. Kalau kita punya tetangga orang non muslim, kemudian dia wafat, dia meninggal, kadang ada orang yang seagamanya datang untuk merawat jenazahnya, maka dalam Islam disyariatkan, diwajibkan orang Islam merawat jenazah orang yang tidak beragama Islam itu untuk menguburkannya. Tapi jika orang murtad bahkan diperintahkan untuk dibiarkan, untuk tidak dirawat, biar jenazahnya dimakan binatang buas. Saking bencinya terhadap Rasul, bencinya terhadap orang-orang murtad yang pekerjaannya menjual belikan agama. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau murtad seperti itu jelas bagi kita, jelas. Yang kita takut ada 3 murtad yang ulama mengkhawatirkan. 3 murtad ini bisa terjadi kepada setiap orang Islam yang KTP-nya, kartu keluarganya, identitasnya masih tercatat sebagai seorang muslim. Bahkan fatwanya masih didengar karena dia seorang tokoh muslim. Hati-hati dengan 3 murtad yang sangat samar. Yang pertama murtad i'tiqadiyah, yang kedua murtad fi'liyah, dan yang ketiga murtad qauliyah. Murtad i'tiqadiyah, orang yang berkata semua agama itu sama. Adalah nang bocap nang kayak ini Pak, banyak Pak ya. Lamun agama tuh semuanya sama, boleh 6 kali sehari kita pindah-pindah agama. Tapi kita dibekali oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran, inna ad-dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Silahkan mereka yang menganut agamanya berkata agama mereka agama yang baik, agama yang benar. Tapi kita agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau ada yang berkata semua agama itu sama, berarti semua agama akan diterima di sisi Allah Ta'ala. Berbenturan dengan satu akidah yang ditanamkan kepada kita. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang memilih agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, ditolak oleh Allah. Hati-hati dengan perkataan-perkataan yang seperti itu. Pada saat Allah mengatakan kepada kita agama yang diterima adalah agama Islam, apakah kita bermusuhan dengan orang-orang non-muslim? Tidak.
Islam sama sekali tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk bermusuhan. Bahkan Nabi saking toleransinya dengan antara umat, Nabi berkata apa? Man adza dzimmiyan faqad adzani, kata Nabi. Siapa yang menyakiti zimmi sama dengan menyakiti aku. Siapa zimmi itu? Orang yang tidak beragama Islam, yang bisa beradaptasi, kawan sekantor, kawan tempat bekerja, teman bertetangga, berbeda agama, itu zimmi namanya. Jangan sakiti zimmi, kata Rasul. Jika menyakiti zimmi sama dengan menyakiti aku. Tidak ada saling menyakiti di antara kita, sekalipun berbeda keyakinan. Tapi dalam urusan keyakinan dan akidah kada ada toleransi. 5 dedengkot Quraisy datang kepada Nabi menawarkan bertukar keyakinan. Muhammad, hari ini kami ikut agamamu. Besok kalian ikut agama kami. Esoknya kami ikut agamamu. Besok ikut agama kami. Berhurupan aja kita tiap hari. Mungkin hendak lebih jelasnya, umpamanya hari ini kami ikut Bahari Raya, Idul Fitri, Idul Adha. Besok kalian umpat Bapak, Pak? Nyaringi Pak menyambatnya, Pak? Esok umpat Natal, umpamanya. Jika hari ini ada tawaran seperti itu. Tapi ini kan tawarannya pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bertukar ibadah kita. Nabi diam, tidak menjawab itu. Dan Nabi diam menjadikan asbabun nuzul, satu paket surah Al-Kafirun turun yang menjelaskan kadada saling berhurupan ibadah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abid apa? Ana 'abidun ma 'abadtum. Bahaya ulun kalau jadi imam tuh. Lakum dinukum waliyadin. Ulama tafsir pernah berbicara, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Maha Suci Allah sekali lagi. Tidak pernah berpikir untuk merubah-rubah Al-Qur'an. Tapi jika Al-Kafirun itu turun 4 ayat sudah jelas. Coba ulun baca umpama ayat 4 ayat aja. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan kepada orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah agama yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian tidak perlu menyembah agama yang kami sembah. Agamamu, agamaku, agamamu, agamaku, agamaku. Jelas sudah 4 ayat itu. Tapi tentang toleransi, cara beribadah dibolak-balik oleh Allah, diulang-ulang oleh Allah. Kami tidak sembah agama yang kamu sembah. Kamu kada perlu menyembah agama yang kami sembah. Kami tidak sembah agama yang kamu sembah. Kada perlu menyembah agama yang kami sembah. Saking ditekankannya bahwa tidak ada toleransi dalam satu keyakinan dan dalam satu ibadah. Bertetangga silahkan, jangan saling mencaci. Berbeda keyakinan, tapi hati-hati dengan akidah kita. Jika ada tawaran yang seperti itu, maka bapak-bapak hadirin rahimakumullah, satu yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita untuk mengcounter pendapat-pendapat yang kadang-kadang berpeluang menyesatkan umat. Sesungguhnya agama itu berbeda. Agama itu tidak sama. Kalau agama itu baik menurut pengikutnya, silakan. Kita sebagai seorang Islam yang terbaik. Yang berbeda keyakinan, mereka mengatakan agama mereka yang terbaik. Kenapa kita mengurusi? Kita kada perlu mengurusi. Islam ya'lu wa la yu'la alaihi. Tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu. Ini yang kita pantau hari ini. Ini yang kita bina hari ini ke dalam kehidupan beragama kita. Kajian yang ulun sampaikan di Masjid Istiqomah, tidak ada sedikit pun demi Allah untuk menyinggung, menuding satu keyakinan.
tapi kita pencerahan, pembinaan akidah di antara kita, agar kita tidak terperosok kepada satu pendapat yang mengatakan agama itu sama. Karena ini termasuk riddatun i'tiqadiyah, murtad akidah kita. Solusinya taubat, minta ampun kepada Allah. Jika tidak taubat, esok berkata lagi, oh agama itu sama aja, makin berbahaya. Makin berbahaya. Jamaah rahimakumullah, bukan sekarang itu terjadi, bukan sekarang, tapi masa lalu sudah terjadi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi itu. Solusinya tidak banyak, umat Islam perdalam agama itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu keseluruhan. Islam itu dimasuki makin jauh, makin meringankan perselisihan di antara kita sesama. Hari ini selama sesama muslim gontok-gontokan, sindir-sindiran. Karena apa? Kita tidak memperdalam agama Islam. Ujar yang membaca doa iftitahnya lain daripada wajah tu wajhiya lillazi, itu salah salatnya. Ujar yang membaca doa iftitahnya selain daripada Allahumma ba'id baini wa bainal khotoyaya, itu salah salatnya. Ujar yang basmalahnya dijaharkan, itu salah. Basmalah yang disirkan. Ujar yang disirkan, itu yang dijaharkan, salah. Pantaskah kita saling menyalahkan? Tidak. Imam mazhab, ulama yang luar biasa besar keilmuannya, itu sudah berbeda. Berbeda tentang furu, cabang-cabang kecil. Solusinya kita berdalam agama ini, meringankan perbedaan di antara kita. Meringankan perbedaan, memudahkan kita dalam memahami ibadah itu dengan benar. Jamaah sekalian rahimakumullah, iman kembali ulun sampaikan patut untuk dan sangat patut untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain daripada banyaknya murtad-murtad yang hari ini terjadi, kehancuran iman dalam lingkungan orang-orang Islam banyak juga. Kenapa? Karena mereka melakukan satu persekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah kehancuran iman. Syirik adalah kehancuran akidah. 13 tahun dari 23 tahun masa dakwah Nabi, Nabi hanya menanamkan iman. Nabi hanya mengajak untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalian beruntung, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum ada perintah salat, belum ada perintah zakat, dipantau oleh Nabi setiap hari. Sampai Nabi berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha, turiqul qalba wa tutmi'ul aina wa tudzakkirul akhirah. Dahulu kalian di pertama Islam datang, aku larang kalian ziarah kubur. Nabi pernah melarang sahabat ziarah kubur. Ala fazuruha, sekarang ziarahlah. Artinya larangan itu dicabut. Bayangkan jika Nabi tidak cabut larangan ziarah kubur itu, sampai hari ini kita kada boleh ziarah kubur. Kenapa Nabi melarang sahabatnya ziarah kubur? Karena Nabi takut cara ziarahnya itu seperti ziarahnya jahiliyah sebelum Islam datang. Ternyata jahiliyah sebelum Islam datang doyan ke kuburan. Ada problem keluarga, problem usaha, problem masyarakat, mereka menyelesaikannya di mana? Di kuburan. Dipanggilnya orang-orang yang telah mati sekian puluh tahun itu, dimintainya bantuan. Allah istidraj, Allah lanjur, masalahnya selesai, kemusyrikan makin dalam di dalam jiwanya. Kenapa? Sudah diingatkan tapi tetap syirik. Ayat 3 surah At-Taubah, Allah melepaskan diri
Allah memutuskan hubungan dengan orang yang melakukan kemusyrikan, bapak-bapak. Kada ditagur bini aja 3 hari kita sakit hatinya luar biasa. Tidak bertegur sapa dengan tetangga, bagaimana suasananya hari kita bisa bertegur sapa kembali. Tapi Allah menyatakan putus hubungan dengan orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Wa adhanum minallah fil yaumil hajjil akbar. Maklumat dari Allah pada saat Nabi melaksanakan haji akbar. Nabi berwukuf di padang Arafah pada hari ke-9 bulan Dzulhijjah, hari Jumat. Allah maklumatkan itu. Apa maklumat Allah Ta'ala? Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah berlepas diri, memutuskan hubungan dengan orang yang syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan. Patut untuk kita ketahui syirik itu apa. Apa aja yang membawa kepada kemusyrikan. Penyembah berhala terlambat datangnya, tapi syirik lebih awal. Penyembah berhala karena adanya syirik. Syirik itu kan 3, kesombongan, kejahilan, dan ghulu. Fir'aun syirik, pada tanggung-tanggung syiriknya Fir'aun tuh, menyaingi Allah Ta'ala. Aku Tuhan yang maha tinggi. Dalam Al-Quran disebutkan. Tapi bapak-bapak, tahukah kita Fir'aun itu taubat? Fir'aun itu taubat, Pak. Dalam surah Yunus, Fir'aun sekali tenggelam lagi, tenggelam, mati lamas. Fir'aun memanggil Allah Ta'ala, ya Allah ya Rabb, saya beriman. Saya beriman kepadamu, wahai Tuhan kami dan Tuhan Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan saya orang Islam ya Allah. Ujar siapa itu? Ujar Fir'aun. Allah yang abadikan dalam Al-Quran. Bapak boleh buka surah Yunus. Apa kata Allah kepada Fir'aun? Al-ana hanya reja kabeh Islamnya. Artinya Fir'aun taubatnya terlambat. Jika tidak terlambat, sebesar apapun dosa di muka bumi ini, pengampunan Allah lebih besar. Tapi taubatnya terlambat. Qad asaita qablak, engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini. Engkau durhaka kepadaku. Kemudian kau bertaubat dan taubatmu terlambat. Kita pun ada masa kadaluarsa taubat. Masanya apabila pada saat napas sampai ke tenggorokan, napas sampai ke hulkum, baru taubat, ditolak taubatnya. Jika perut kita masih kembung kempes, oksigen masuk keluar, tangan kita masih bisa bergerak, ditanya anak dan istri kita masih bisa menjawab, cepat bertaubat waktu itu. Cepat bertaubat. Taubat, pintu taubat masih terbuka. Tapi jika naik napas, ruh sampai ke tenggorokan, baru bertaubat, pintu taubat tertutup. Jangan seperti Fir'aun yang taubatnya terlambat. Allah jadikan Fir'aun itu contoh orang yang durhaka. Sehingga Allah katakan, al-yawma nunajjika bibadanika. Fir'aun, hari ini aku utuhkan badanmu. Fir'aun, badanmu kada buruk, ya Allah Ta'ala. Untuk menjadi pelajaran nanti bagi orang-orang yang akan datang. Bapak-bapak, kita sering mendengar orang melajari kajian ni na amalakanna supaya jangan buruk di dalam kubur. Kada mesti, nang kada buruk tu kada mesti baik. Fir'aun kada buruk, baik kada baik. Nang dicari itu kada usah nang kada buruk di kubur. Bagaimana di akhir hayat mampu mengucapkan la ilaha illallah, itu yang kita cari. Kunci kebahagiaan menuju akhirat adalah kalimat la ilaha illallah. Peluang kita yang ada di sekeliling orang tua kita hendak mati, janganlah jari macam-macam. Jangan membingungkan sidin di waktu hendak mati. Semua sepakat, ajari la ilaha illallah.
Yang satu la ilaha illallah, anak nomor 2 bergantian la ilaha illallah, nomor 3, nomor 10 la ilaha illallah. Sepakat. Ayahnya, aku pegang nak apa yang kalian pesankan kepada ayah. Tapi manakala anak satu la ilaha illallah, datang anak 2, bah baca ini bahlah, jangan lupa pian. Nang disuruh dibaca lon kuitan to, nang kada kawa dibaca lo orang sehat sekalipun. Orang sehat kada kawa membaca. Baca ni bahasa 1000 kali lah, jangan 1000 kali ya. Sekali aja sidin kada kawa, datang bingung sudah nak abah nih. Datang lagi anak nomor 3 berbisik, bah di waktu pian hendak sakaratul maut, bayangkan muha guru bahlah, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ini penyesatan yang kada terasa. Artinya pian sepakat. Ulun kada menyambat guru kan, guru siapa-siapa. Bayangkan muha guru. Atau ulun biasanya di kajian ibu-ibu, Pak, bayangkanlah Pak Masudi lah. Bahaya. Kada laku rupa Pak Masudi waktu itu. Rupa siapapun, jangan kita termasuk peluang orang yang menyesatkan orang tua kita di waktu hendak mati. Ingatkan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena iman itu dari awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Awal kehidupan sampai akhir kehidupan. Maka iman ini yang kita jaga di setiap kesempatan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita meyakini bahwa di dalam Islam itu tidak ada ajaran yang satu membawa yang lain. Buhan pian tenang aja. Kena pian di belakang ulun bawa pian ke surga. Itu umat di dalam ajaran Islam kadada itu. Kadada. Jamin menjamin itu kadada. Bapak-bapak, di waktu Allah menurunkan satu ayat, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, kata Allah, berikan peringatan keluarga-keluargamu, keluarga dekatmu, berikan peringatan. Nabi secepatnya dikumpulkan semuanya. Kemudian Nabi berpidato di tengah keluarganya. Apa yang Nabi katakan pertama? Ya ma'syara Quraisyin, ishtaru anfusakum, fa inni la aghni ankum minallahi syai'an. Bismillah. Wahai suku Quraisy, jagalah diri kalian. Aku tidak mampu menolong kalian nanti pada hari kiamat. Kenapa Nabi memanggil suku Quraisy? Rasul lahir dari orang tua yang berasal dari suku terhormat itu di kalangan kafir Quraisy. Nabi peringatkan sukunya agar tidak mengandalkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi berkata lagi, ya Bani Abdi Manafin, ishtaru anfusakum, fa inni la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai anak cucu Abdul Manaf, jaga diri kalian. Aku tidak mampu menolongmu nanti pada hari kiamat. Abdul Manaf itu siapa? Pedatuan Nabi dari Nabi kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdullah bapa Nabi, Abdul Muttalib kaya Nabi, Hashim pedatuan Nabi, Abdul Manaf apa di atas datu tuh Pak? Lain-lain tiap daerah Pak, lain-lain nyambat tuh. Orang Matapura, Cicit, Cuit macam-macam nyambatnya. Di atas datu nih Abdul Manaf. Nang paling nyaman tuh Abdul Manaf tuh abahnya datu Nabi. Hashim kan datu Nabi. Abahnya datu Nabi. Wahai anak cucu Abdul Manaf, ini kerabat keluarga Nabi semuanya. Jaga diri kalian. Aku tidak mampu menolongmu. Mengecil lagi peringatan Nabi. Ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, fa inni la ughni anka minallahi syai'a. Abbas pamanku, anak kaiku Abdul Muttalib, paman, ulun kada mampu menolong pian pada hari kiamat wahai paman.
Ahlul Bait, apalagi Abbasiyah. Luar biasa. Seorang sahabat, pencinta Nabi, Ahlul Bait, taat kepada Allah, membela Rasulullah SAW. Tetap Nabi katakan, aku tidak mampu menolongmu. Wahai Sofiyah ammati Rasulillah, wahai Sofiyah bibiku. Sofiyah anak Abdul Muttalib, perempuan bersaudara dengan Abdullah, ayah Nabi SAW. Bibiku, jaga dirimu hai bibiku, aku tidak mampu menolongmu pada hari kiamat. Terakhir Nabi mengatakan dengan getaran suara Rasul, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti, fa inni la ugni akhi min Allah syai'a. Fatimah anakku, ambil hartaku jika kamu mau. Nak, urusan akhirat bapakmu tidak mampu menolongmu kecuali apa yang kamu bisa amalkan. Jangan menjual-jual keturunan, jangan menjual-jual nasab. Buhan nikah banyak-banyak behebat, membuhan kami gampang, kami sudah keturunan yang keberapa. Kan ada mempercepat keturunan itu untuk masuk surga. Nabi katakan kepada Fatimah, anak kesayangan, bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu setiap ketemu Fatimah, apa yang Nabi cium? Diambil Nabi tangannya, dicium Nabi. Saking sayangnya lawan anak perempuannya. Menurut ini ada nang abah mencium tangan anak. Apa aja? Hati-hati kalau pindah ketulahan. Takuni aja nang menyambat ketulahan itu, pada tahu juga arti ketulahan itu apa. Saking sayangnya Rasul. Tapi urusan akhirat nak, kita masing-masing menghadap dengan apa yang pernah kita lakukan. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ini pertanggungjawabkan kita semua. Lebih-lebih yang kita pertanggungjawabkan adalah iman, bapak-bapak. Akidah kita. Hati-hati kita memilih pergaulan. Jangan sampai pergaulan kita merusak keimanan kita. Bergaullah dengan orang-orang yang memperbaiki iman kita. Bergaullah dengan orang-orang yang satu paham akidah dengan kita. Karena ini akan memperbaiki. Dan kita tidak ingin berkumpul di Masjid Istiqomah ini aja. Kita ingin berkumpul di mana? Di surga, bapak-bapak. Kita ingin berkumpul di surga. Adakah jalan pergaulan yang seperti ini akan membawa kita ke surga? Kenapa kada ada? Ada syafaatul mu'minin. Syafaat di antara orang yang beriman. Itu bisa terjadi. Ibnu Zawji di hadapan murid-muridnya yang banyak, sambil air matanya menangis, sambil menangis, air matanya meleleh. Apa kata Ibnu Zawji? Murid-muridku sekalian, kalau kalian nanti masuk surga dan kalian tidak menemukan aku di dalamnya, cepat tanya kepada Allah Ta'ala. Jika engkau tanyakan, ya Allah ya Rabb, guru kami Ibnu Zawji di mana sekarang? Kada terlihat di surga. Jika Allah katakan bahwa Ibnu Zawji di neraka, mintalah engkau kepada Allah untuk dibangkitkan, dan Allah akan bangkitkan. Ini syafaat persaudaraan seiman. Bina ukhuwah ini dengan baik. Bersaudara kita di dalam keimanan, bapak-bapak. Sampai ke akhirat. Boleh kita mencari di antara kita, di mana saudara kita si fulan bin si fulan. Ya Allah, di mana? Kata Allah, di neraka. Ya Allah, itu saudara kami orang yang baik. Bangkitkan dia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, dibangkitkanlah temannya yang satu iman dan bersaudara itu. Ini manfaatnya syafaatul mukminin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Seharusnya kita bicara tentang akidah nih udah 2 jam atau lebih. Kada selesai kita. Dan ini sangat penting untuk kita bahas dalam kehidupan kita. Di tengah hari ini menebarnya paham-paham kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas dalam Al-A'raf 180 Allah katakan, jika meminta tuh panggil aku, kata Allah. Panggil Asmaul Husna. Berapa jumlahnya Asmaul Husna? 99. Saking keseleunya akidah, bukan Allah yang dipanggil apabila meminta. Ya arwahil muqaddasiyah aghisuna, wahai roh-roh suci, tolong daku. Kita nak ada mengerti, ada aja mendengar. Apa itu muqaddasiyah? Wahai roh-roh suci, tolong aku. Apabila agama kita mengajarkan meminta kepada roh-roh
suci. 180 al-Arab jangan pinta kecuali kepada Allah. Panggillah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, ya Muhaimin, dan seterusnya. Asal jangan ditambahi Abdu. Ya Abdullah, ya Abdurrahman, itu tetangga kita, bukan Asmaul Husna. Supaya akidah kita kada lepas, supaya akidah kita kada tersalah. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, waspada dengan riddatun fi'liyah, murtad perbuatan. Waktu Isa berbunyi bang tadi lah sudah. Apakah kita sambungannya habis Isa atau habis Isa kita tanya jawab aja? Ulun selesaikan sedikit dulu supaya kita jangan terjebak apa murtad perbuatan itu. Tahu kita murtad agama, ini murtad perbuatan. Riddatun fi'liyah, murtad perbuatan. Orang Islam yang masih bergabung dengan amal-amal di luar Islam, itu murtad perbuatan. Ritual-ritual jahiliyah sebelum Islam datang masih kental di tengah umat Islam. Dan bahkan ritual itu seolah-olah datang daripada agama Islam, karena di dalamnya ditaruhi bacaan macam-macam dan sebagainya. Hati-hati dengan perbuatan kita. Cukup agama kita memiliki syariat tertentu apa yang harus diamalkan. Orang hendak mati itu apa yang kita gawi. Imbah orang mati itu apa yang kita gawi. Dalam Islam cukup diajarkan itu kepada kita, jika kita mau belajar. Tapi manakala kita kada mau belajar, iya, yang terdapat tersalah atau disalahkan. Salat jenazah di Makkah, di Madinah, tiap waktu salat jenazah. Tapi karena kada belajar, orang lain bagus salat jenazahnya. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga doa, takbir keempat doa, salam. Tapi sidin karena terbiasa takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua Qul huwallah, takbir ketiga Qul a'udzu bil falaq, takbir keempat Qul a'udzu birabbin nas. Digawil dan dihiga, Pak, itu lain bacaan salat jenazah. Salahkah kita bahadiah Fatihah 4 gitu? Intinya itu. Urusan bahadiah itu lain lagi kisahnya. Ini salat jenazah, jangan menghubungkan Fatihah. Agama itu kita kaji. Agama itu kita perdalam, Bapak. Hati-hati dengan riddatun fi'liyah, perbuatan kita ditetapkan atau disebutkan dengan perbuatan yang murtad, karena kita masih mengadopsi amal-amal di luar Islam. Yang ketiga, riddatun qauliyah, perkataan yang murtad. Apa perkataan yang murtad? Menganggap satu hukum yang berlaku di luar hukum Islam itu lebih baik daripada hukum Islam. Kita menyadari aja negeri ini tidak diatur oleh hukum Islam secara murni. Sekalipun kita tidak bisa katakan negeri ini kafir, kada bisa. Negeri ini Islam, syariat Islam sudah banyak. Kita berataan nih, bisi anak berataan kemarin kita dinikahkannya secara Islam. Ada wali, ada 2 saksi, ada mahar, ada pengantin laki-laki perempuan. Itu sudah syariat Islam yang jalan. Tapi belum murni, belum sempurna. Tapi jangan pernah katakan syariat Islam itu kada cocok lagi ini kauliyahnya, ucapannya dihukumkan murtad. Memadahkan Al-Quran kada cocok lagi. Al-Quran itu berlaku sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Al-Quran itu berlaku. Ulun simpulkan Bapak-bapak, apa yang dapat ulun sampaikan pada malam hari ini. Iman adalah harga diri seorang manusia di hadapan Allah Ta'ala. Allah sama sekali tidak pernah hargai manusia yang tidak beriman. Tapi orang yang beriman mendapat harga yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan orang yang merusak imannya dengan kemusyrikan, Allah mengancam dengan dahsyatnya api neraka. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya menyekutukan Allah,
maka Allah akan menghapuskan seluruh amal yang kita laksanakan. Insyaallah tema ini subuh karena masih ulun sambung, karena masih banyak yang belum kita jelaskan. Mudah-mudahan Allah menguatkan iman kita dan Allah membuktikan kita beriman di akhir hayat. Semua kita mampu mengucapkan la ilaha illallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.